Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi semua pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Saling Membantu Saat Pandemi. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi ini Tuhan, kami memohon berkat, kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar kami mengerti sabda Tuhan ketika kami membaca ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami dalam perjalanan iman kami ke kanan surgawi. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon berkat dan tuntunan-Mu dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar ada sosok nama yang populer, namanya adalah Sarah Gilbert. Siapakah dia? Ya. Dia adalah seorang tokoh yang saat ini sangat disukai oleh banyak orang karena dianggap memiliki kontribusi yang besar kepada dunia, khususnya karena dia telah bisa menciptakan atau telah berhasil, lebih tepatnya, berhasil menemukan vaksin untuk COVID-19. Khususnya negeri Inggris yang sudah mendapatkan kesempatan menikmati berbagai kegiatan, menonton sepak bola, menonton di lapangan tenis, oleh karena mereka sudah mendapatkan vaksin AstraZeneca, temuan daripada ilmuwan Sarah Gilbert. Saudaraku sekalian, tentu yang menarik adalah bukan sekedar ada seorang Sarah Gilbert yang menemukan vaksin, karena ada banyak orang juga menemukan vaksin-vaksin yang lain yang mungkin dapat disandingkan dengan dia. Namun yang berbeda adalah bahwa Sarah Gilbert ketika menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, dia tidak meminta dipatenkan dan bahkan dia menolak mematenkan vaksin secara penuh. Dia hanya ingin mendapat royalti atas kerja kerasnya itu. Tentu saudaraku sekalian, dalam bidang ilmuwan yang terkait dengan bisnis dan juga hukum, banyak orang temuan-temuannya sengaja tentu dipatenkan, sehingga itu akan meraup keuntungan yang cukup besar. Ya, ada banyak orang yang mungkin akan menggunakannya, dan setiap orang yang akan menggunakannya, dia harus membayarnya dengan nilai uang yang cukup besar. Nah, itu sebabnya saudaraku sekalian, orang Inggris membuat sebuah penghargaan ketika menonton pertandingan tenis. Sarah Gilbert diundang secara rahasia. Dia duduk di bangku depan, namun ada satu momen di mana semua orang berdiri untuk memberikan penghargaan kepada Sarah Gilbert. Sungguh satu penghargaan yang layak diterimanya, oleh karena ia adalah seorang yang telah menunjukkan simpati, telah menunjukkan sikap yang layak mendapatkan penghormatan. Dia tidak menerima banyak daripada apa yang dilakukannya. Dia tidak mendapatkan nilai secara uang, keuntungan yang mungkin bisa didapat. Saudaraku sekalian, ini adalah sikap yang sungguh luar biasa dari seorang ilmuwan Sarah Gilbert dari Inggris. Saudaraku sekalian, sementara ada orang seperti ini, sementara ada orang yang mau menunjukkan pengorbanan, yang tidak mau meraup keuntungan yang besar, di balik itu ada orang-orang. Ya, sementara di tempat kita melihat ada situasi yang berbeda.
Saya mendengar sebuah berita di mana ada kelompok, ada tiga kelompok penimbun obat COVID-19, bahkan tabung oksigen ditimbun. Dan saya mendengar beberapa sahabat saya harus mengalami kematian yang sangat tragis oleh karena tabung oksigen sudah kosong dan dicari oksigen kemana-mana sudah tidak ada, lenyap di pasaran. Bahkan ada satu rumah sakit yang menunjukkan kepada publik bahwa memang kami sudah kehilangan atau kekurangan, bahkan tidak punya lagi oksigen untuk digunakan kepada pasien kami. Sungguh kondisi yang sangat mengerikan, di mana ada tiga kelompok ini yang sengaja menimbun oksigen. Mungkin orang-orang ini akan mendapat kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dia akan menjual dengan harga yang mahal tentunya. Karena orang akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuannya untuk bisa membeli oksigen dan mempertahankan kehidupan. Boleh jadi selain mencari keuntungan, ada kelompok-kelompok di balik orang-orang ini, di balik kelompok penimbun ini. Orang-orang yang hanya untuk mencari kerusuhan, akan memberi kesempatan bagi orang-orang tertentu yang ingin berkuasa untuk menggantikan penguasa yang saat ini sedang memangku jabatan. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh mengerikan dunia kita ini. Sungguh mengerikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, di saat banyak orang berpikir kejahatan, masih ada juga orang-orang yang diberkati Tuhan, yang menerima panggilan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Sarah Gilbert adalah salah satu saja. Masih banyak orang yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, yang menunjukkan kebaikan di saat pandemi seperti ini, dan di saat-saat di mana orang dalam kekalutan, banyak orang mau melakukan kebajikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh junjunan kita, Yesus Kristus, di dalam Injil Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru. Kita menemukan ada banyak cerita di mana Yesus Kristus datang, menunjukkan kemurahan dan kebaikan, yang mana memang dari dirinya sendiri, dia memiliki karakter yang seperti itu, karakter pemantulan daripada Allah sendiri. Dan mari kita lihat satu persatu. Misalnya Yesus datang kepada Marta dan Maria, dan Lazarus menjadi seorang sahabat. Dan saat yang dimana ketika Lazarus meninggal dunia, Marta dan Maria berharap Yesus bisa menyembuhkan sebelum dia meninggal. Tetapi setelah meninggal mereka tidak ada harapan lagi. Tetapi Yesus datang kepada sahabat ini, kepada Marta dan Maria, dan menyembuhkan, memulihkan, yakni dengan membangkitkan Lazarus kembali, memberi kehidupan. Di cerita yang lain kita lihat bahwa Yesus datang ke sebuah pesta di Kana, di mana satu gejolak terjadi ketika air anggur habis. Itu akan membuat malu seumur hidup bagi orang yang mengadakan pesta pernikahan di Kana. Namun Yesus datang dan memberikan mukjizat yang luar biasa. Tiba-tiba diisi gentong-gentong dengan air, dan air itu ketika dicedok ternyata rasanya menjadi rasa air anggur yang jauh lebih baik daripada anggur yang sebelumnya. Yesus datang ke pesta di Kana, menunjukkan kebaikan. Kita lihat cerita lain. Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus dan menyembuhkannya. Sungguh luar biasa, saudaraku sekalian. Kita punya sahabat misalnya, kita perlu bersimpati kepada sahabat, dan sahabat itu memiliki pergumulannya, dan pergumulannya kita harus tolong. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada muridnya, Petrus, yang memiliki pergumulan di mana mertuanya sedang sakit, dan Yesus datang menyembuhkannya. Kemudian cerita yang lain kita melihat bahwa Yesus juga mendekati orang kusta. Lihat, saudaraku sekalian, banyak orang yang takut sekali mendekati orang kusta. Bahkan orang kusta itu menurut hukum orang Yahudi, mereka harus teriak-teriak kalau berada di keramaian. Saya ini kusta, saya kusta, supaya orang menyingkir, tidak mendekat. Tetapi Yesus mendekat.
Apa yang terjadi saudaraku sekalian? Seperti yang sekarang, kalau ada orang kena COVID, ya, orang menyingkir, ya, tidak mau berhubungan, tidak mau berbicara. Kenapa? Karena takut tertular penyakit yang mematikan bisa jadi. Banyak orang sembuh tentu, tetapi banyak juga orang yang meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Tetapi Yesus dalam cerita ini, Yesus mendekati orang kusta, penyakit yang juga sangat mematikan, ya, tidak ada obatnya. Yesus mendekati dan menyembuhkan orang kusta itu. Lihatlah kemurahannya ditunjukkan. Kemudian cerita lain kita melihat bahwa Yesus menghargai juga usaha daripada teman-teman seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa menemui Yesus meminta kesembuhan, meminta teman-temannya, mengusungnya. Dan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman sang lumpuh tadi. Dan Yesus menerima mereka dan menyembuhkan sang lumpuh. Sungguh kasih dan kemurahannya ditunjukkan. Kemudian kisah lainnya saya melihat bahwa dalam Injil diceritakan bahwa ia menyiapkan makanan. Makanan yang mencukupkan dan bahkan mengenyangkan, bukan untuk 10 orang, bukan untuk 100 orang. Saya kalau harus kebagian harus masak, ya. 10 orang itu begitu ramai berat sekali melakukannya dengan tangan sendiri, ya. Tetapi kalau untuk 100 orang, saya harus butuh bantuan banyak orang. Kalau sudah 1000 orang, ngeri tentunya. Dan pesta-pesta pun jarang untuk 1000 orang, ya. Apalagi 2000 orang. Tetapi Yesus di tangannya sendiri telah mencukupkan dan mengenyangkan 5000 orang. Lebih, saudaraku sekalian. Itulah kasih dan kemurahannya untuk menolong ras manusia ini. Dan Yesus juga memberi respon secara positif, ya, dengan kemurahan kepada perempuan non-Yahudi yang selama ini bermusuhan, Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi Yesus yang adalah orang Yahudi, dia telah hadir menjadi nabi, menjadi utusan Allah bagi orang Yahudi dan juga non-Yahudi, sekalipun dia harus menguji keimannya. Dan orang perempuan tadi yang datang tadi, yang non-Yahudi, meminta kesembuhan untuk anaknya yang dirasuk setan, dan Yesus memberikan respon. Pada akhirnya memberikan kesembuhan buat anaknya yang dirasuk setan. Juga Yesus menunjukkan dalam kuasanya sungguh ajaib, menunjukkan kemurahan kepada orang buta dan orang tuli, dan kemudian menyembuhkannya. Luar biasa. Hanya dengan mengoleskan, ya, ludah dengan juga dicampur dengan tanah dan disembuhkan orang itu. Kasih dan kemurahannya sungguh ajaib. Dengan segala pelayanannya yang luar biasa itu, saudaraku sekalian, tentu dengan mudah Yesus bisa meraup keuntungan secara politis. Apa maksudnya, ya? Ya, secara politis Yesus sudah mendapat dukungan yang kuat untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang yang berkuasa, yang dihormati. Sebab bayangkan, saudaraku sekalian, kalau orang dengan segala kesusahannya, makan pun susah, dan kemudian Yesus memberinya dengan sekejap mata saja, tentu saja Yesus mendapat penghormatan yang luar biasa, mendapat keuntungan politis tadi. Dia bisa menjadi seorang raja yang dihormati dan duduk sebagai raja yang kaya raya, yang megah luar biasa. Namun, saudaraku sekalian, kesempatan itu pun, ya, tidak digunakan untuk kepentingannya. Kesempatan itu didapatnya, saudaraku, ketika murid-muridnya menghamparkan kain dan daun palem sebagai bukti pengakuan yang sah sebagai raja Yahudi. Saya mengutip satu ayat dalam Yohanes pasal 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lihat, saudaraku sekalian, penyambutan ini adalah penyambutan yang secara khusus hanya ditunjukkan kepada seorang raja. Maka memang Yesus sudah bisa menjadi raja. Banyak orang siap menjunjungnya, ya, siap untuk melegalkannya menjadi seorang raja. Namun sekali lagi saya mengatakan, Yesus tidak memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang bernilai, karena misinya bukan menjadi raja di dunia ini. Namun ia rindu, Yesus rindu ras manusia ini beroleh pengertian yang benar tentang Allah.
yaitu Allah yang selalu hadir dalam setiap persoalan hidup manusia dan selalu siap memulihkannya dengan dengan cara Tuhan sendiri dan bukan dengan cara manusia. Dan tentunya saudaraku sekalian, para pengikut Kristus haruslah belajar dari teladannya untuk menunjukkan karakter yang serupa, yakni terus-menerus menjadi saluran kasihnya dalam meringankan beban manusia. Berbeda dengan ajaran dan kerakusan manusia, saudaraku, yang haus akan kekuasaan dan kekayaan tentunya. Ini bersamaan kelihatannya, kekuasaan dan kekayaan. Ya. Namun banyak orang yang haus kekuasaan dan kekayaan itu lupa akan hidup itu sendiri sebagai anugerah dari Allah. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan telah menggaung sesungguhnya. Sangat keras gaungnya di antara para pengikutnya yang tidak terbantahkan lagi. Sebab teladan hidup itu, apa yang Yesus lakukan sebagai teladan hidup jauh lebih kuat dan nyata dibandingkan hanya sekedar omong-omong, sekedar ajaran dan kata-kata belaka. Ya. Maka saudaraku, murid-muridnya terpanggil untuk melanjutkan misi kasih dan kemurahan Tuhan dengan mengajarkan dan mempraktekkan ajaran Kristus yang asli. Mengapa saudaraku sekalian? Sungguh luar biasa. Murid-muridnya mengikuti pola yang dilakukan oleh Kristus. Pola yang seperti apa? Kita lihat saudaraku sekalian. Yesus dalam segala kehebatannya secara manusia, sungguh ini manusia ajaib kalau dianggap sebagai manusia sekedar manusia. Ya. Dia telah melakukan apa saja yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Namun dia miskin. Ya, kalau saya bisa lakukan segala sesuatu, saya akan bisa memperkaya diri. Karena saya bisa lakukan. Tetapi Yesus bisa lakukan apa saja, namun dia miskin. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apapun yang ditinggalkan secara materi kepada pengikutnya. Ya, sekiranya Yesus mati, kemudian pada waktu matinya dia meninggalkan harta benda mungkin yang bisa diteruskan sebagai bekal untuk membuat kerajaannya. Tidak, saudaraku sekalian. Bahkan ia pun harus mati secara mengerikan, disejajarkan dengan para penjahat kaliber, penjahat mengerikan. Sebegitu jauhnya Yesus harus mati, mengalami kematian serupa itu. Dan bahkan ketika mendapat kesempatan dikubur di mana? Dia dapat kuburan pinjaman barangkali. Karena tidak ada mungkin orang tuanya menyiapkan hal itu atau keluarganya menyiapkan hal itu. Dan saudaraku sekalian, inilah keadaannya. Dan murid-muridnya memiliki visi dan kehidupan teladan yang sama. Melakukan banyak pekerjaan pelayanan untuk memperkaya manusia. Memperkaya dengan pengertian yang benar tentang Allah. Namun sekali lagi para muridnya mengalami hidup yang miskin juga. Tidak memiliki apapun yang dapat dinilai secara materi di hadapan dunia ini. Sungguh mereka adalah orang-orang yang terpanggil untuk mengikuti teladan Kristus. Dan saudara dan saya ketika dipanggil dan memang jika sungguh-sungguh terpanggil, mari kita belajar seperti Kristus belajar memiliki hidup, pola, dan karakter dan teladan yang seperti Kristus lakukan. Memang kita banyak melakukan banyak hal, tapi kita tidak memperkaya diri. Mungkin saudaraku sekalian, cerita Sarah Gilbert tadi adalah salah satu inspirasi yang mungkin di tengah-tengah dunia yang sedang marak dengan banyak kejahatan. Dia tidak sekedar untuk mencari uang, memperkaya diri. Dia cukup dengan apa yang sudah menjadi bahagianya. Bahkan bahagianya yang lain yang bisa meraup lebih besar lagi keuntungan, dia tidak ambil. Salah satu ayat firman Tuhan yang saya bagikan untuk mengakhiri daripada renungan kita pada pagi hari ini dalam Galatia 6 ayat 2 sebagai cerminan daripada teladan Kristus yang nyata daripada murid-muridnya. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, jadi ketika kita belajar untuk menanggung beban
sahabat kita, saudara kita, dengan tanpa memilah-milah, ya, atau mengukur dengan mungkin kebangsaan, suku bangsa, atau agama, ras, dan lain sebagainya. Kita sedang menunjukkan hukum Kristus dengan bertolong-tolong menanggung beban saudara kita. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, lihat sabarnya. Sebab ada banyak orang juga mau meraup apa yang kita miliki dengan memaksa. Mungkin kita perlu dengan kesabaran menunjukkan kasih. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini mungkin ayat yang sangat sederhana, tetapi kita mari hidupkan dengan secara mendalam bahwa kita dipanggil seperti Kristus, datang ke setiap tempat, datang pada setiap kesempatan untuk bisa menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa dan perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh renungkan dalam doa bersama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi ini menaikkan pujian dan syukur untuk berkat firman Tuhan. Untuk kami boleh belajar dalam situasi yang sulit ini untuk tetap menunjukkan kasih dan kemurahan kepada sesama kami dengan cara saling membantu, meringankan, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih untuk banyak jiwa yang saat ini sudah melakukannya. Namun demikian biarlah kami lebih terpanggil lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Tuhan, doa kami. Terima kasih tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami memahami rancangan-Mu. Doa kami sampaikan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.